Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama guru matematika yang keren dan beken di SMA 11, yaitu Bu Ratri Ferawati. Oke, kali ini kita akan membahas tentang transformasi fungsi. Nah, sebelum lebih lanjut, apa sih transformasi fungsi itu? Ayo kita mengingat kembali pelajaran di SMP. Apa sih yang dimaksud dengan transformasi? Transformasi adalah perubahan posisi. Ingat ya, perubahan posisi atau ukuran suatu objek. Bisa berupa titik, garis, kurva, ataupun bidang. Ya. Nah, nanti yang kita bahas yaitu tentang fungsi di sini ada garis dan kurva. Oke. Dalam transformasi itu ada beberapa cara. Ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, kali ini kita akan bahas dulu tentang translasi. Ingat kembali waktu di SMP dulu, translasi adalah transformasi atau perubahan posisi yang memindahkan titik-titik dengan arah dan tujuan dengan arah dan jarak, dengan arah dan jarak tertentu atau biasa disebut pergeseran. Ingatkan lagi, jadi kalau di SMP Ibu ambil dulu pulpennya. Nih. Nih kalau ada dulu di sini, misalnya ada suatu titik di sini, misalnya titik A, ya di 1,1 misalnya seperti itu. Titik A di 1,1. Nah, akan digeser, ya, digeser oleh translasi T. Nih, oleh translasi TA, B, di mana A-nya menunjukkan X dan B-nya menunjukkan Y. Jadi misalnya akan dipindah sejauh, misalnya nih, dari 1.1 misalnya akan ditaruh di sini nih ya. Ingat tadi jarak, arah, dan jarak. Ya. Misalnya di sini 1, 2, 3 misalnya ya, X-nya di sini 3, Y-nya misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti titik A, ya, titik A dengan translasi X-nya. Jadi kalau bisa Ibu buatkan di sini A-nya adalah misalnya 1,1, ya, akan menghasil oleh translasi tadi X-nya 2 ya, 1, 2, X-nya 2 dan Y-nya yaitu 3. Nah, maka hasil translasinya itu berupa A petik. Nah, A petik di sini. Itu saja perumusnya nih, bahwa hasil translasi adalah X tambah A dan Y tambah B. Kalau kita misalkan tadi, misalnya tadi A-nya adalah titik 1,1, di mana oleh translasi di mana X-nya adalah 2, nih, 1, 2. Dan B-nya atau Y-nya itu adalah 3. Nih, kalau kita jumlahkan 1 tambah 1, 1 tambah 2, 3, dan 1 tambah 3, 4. Sehingga hasil A-nya, hasil translasi A-nya yaitu di titik 3, nih di titik 3 untuk sumbu X-nya dan sumbu Y-nya yaitu di titik 4. Nih, ingat sudah ya? Nah, bagaimana tentang fungsi? Ya. Kalau ingat tadi berupa titik SMP. Nih. TAB disebut sebagai komponen translasi dengan konstanta A adalah pergeseran secara horizontal atau terhadap sumbu X.
dan B adalah pergeseran secara vertikal atau terhadap sumbu Y. Oke, sekarang kita akan bahas tentang fungsinya. Nih, kita lihat di sini ya, ada apa nih ya? Ada masalah, ada kasus sekali ya. Kita bereksplorasi. Pada masa pandemi COVID-19, masyarakat banyak yang membutuhkan masker sebagai pelindung diri. Kemudian selain masker juga memerlukan hand sanitizer. Kemudian tentunya karena kebutuhan yang tinggi menyebabkan permintaan akan kebutuhan naik, ya, sehingga beberapa pengusaha atau pelaku UMKM beralih menjadi produsen masker dan distributor hand sanitizer untuk mendapatkan keuntungan serta memberikan penawaran dan mengisi permintaan barang. Nih, permintaan masker dan hand sanitizer yang cukup tinggi harus diimbangi dengan kualitas barang yang terjamin sehingga konsumen tidak merasa dirugikan dan hak konsumen selalu terjaga. Untuk mengelola keuangan dengan benar dan akurat, produsen dan distributor mestinya harus memahami perencanaan dan pengelolaan keuangan yang benar dan akurat. Secara ekonomi, hal tersebut dapat disebut sebagai fungsi penawaran yang disimbolkan menggunakan fungsi linier. Ya, linier Y sama dengan AX tambah B. Apa itu fungsi linier? Yaitu berupa garis lurus. Nah, kita perhatikan pada gambar 1.3. Nih, di mana sumbu X-nya itu adalah merupakan harga, ya. Jadi X-nya ini harga. Aduh, mana pulpennya? Ini harga, kok nggak mau nih? Kemana nih? Dan sumbu Y-nya, ya, dan sumbu Y-nya itu merupakan barang, banyaknya barang. Ya, di sini Y-nya barang, ini barang, dan X-nya adalah harga. Kita lihat di sini. Dimisalkan tadi fungsi apa tadi namanya? Fungsi penawaran dengan fungsi linier yaitu Y sama dengan AX tambah B. Nih, dimisalkan penawarannya adalah Y sama dengan 2X. Ya. Kemudian selama 3 hari, ya. Jadi 2X itu merupakan baru hari pertama. Memberlakukan aturan wajib memakai masker. Nah, setelah 3 hari berlalu banyaknya masker yang ditawarkan makin naik, sedangkan harganya tetap. Ya, berarti harga tetap terhadap sumbu X harga tetap, tetapi permintaannya semakin menaik. Nih, sehingga grafiknya dari permasalahan tadi harga tetap sedangkan permintaan semakin meningkat selama 3 hari itu disimbolkan dengan garis berwarna merah dengan persamaan liniernya adalah 2X tambah 3. Jadi setelah 3 hari ke depan, ini hari ke-0 ya. Nah, setelah 3 hari ke depan itu dia mengalami permintaan barang yang meningkat. Kalau kita lihat di sini, yang tadinya Y sama dengan 2X di titik 0,0, ya, setelah mengalami perubahan dari selama 3 hari berikutnya, dia mengalami dengan harga yang tetap, tetapi permintaan barang semakin meningkat, sehingga terjadinya pergeseran, ya, atau perpindahan grafik garis, ya, yang tadinya
dia memotong terhadap sumbu Y di 0,0 menjadi di 0,3. Nih, di 0,3. Seperti itu. Ya. Nih, berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa 2x mengalami pergeseran sejauh 3 satuan sehingga diperoleh garis Y sama dengan 2x tambah 3. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian kita coba perhatikan yang nih. Kalau tadi kasusnya adalah selama 3 hari mengalami kenaikan permintaan. Nah, kalau kita lihat pada grafik gambar 1.4, kalau kita lihat ini dia kalau yang tadi itu dia ini 2x tambah 3. Nah, sekarang perhatikan yang di sini. 2 dalam kurung kali x tambah 5. Ya. Kalau kita lihat grafiknya, dia memotong terhadap di sumbu Y menjadi 10. Kenapa bisa begitu? Kita lihat di sini. Ya. Apa tadi kasusnya tadi itu? Kita geser dulu. Nih. Pada gambar 1.3 tampak bahwa garis Y sama dengan 2x memiliki variabel x nih. Jadi persamaan ini dia memiliki variabel x. Sedangkan pada garis Y sama dengan 2 dalam kurung x tambah 5 memiliki variabel x tambah 5. Maka garis Y sama dengan 2x mengalami pergeseran sejauh nih. Sehingga mengalami yang awalnya tadi Y sama dengan 2x mengalami pergeseran sejauh 5 satuan. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, dua pulpennya Y sama dengan 2 dalam kurung x tambah 5. Kita kalikan distributif. 2 kali x jadi 2x. 2 ditambah 2 kali 5 menjadi 10. Nah, sehingga kenapa garis merah ini memotong terhadap di sumbu Y itu di titik 10. Jadi mengalami peningkatan sejauh 10 karena fungsi fx-nya ya. Kalau tadi dia fungsi fx-nya hanyalah 2x saja. Sedangkan di sini fungsi fx-nya menjadi sini x-nya menjadi ini 2 kali x tambah 5. Sehingga kalau kita uraikan di sini menjadi memotong terhadap sumbu x atau konstantanya bernilai 10. Oke. Nih, dalam translasi ya, itu ada namanya translasi vertikal ke atas dan ada namanya translasi vertikal dan translasi horizontal. Ya. Kalau sebelum kita bahas ini, kita lihat lagi. Kalau kita perhatikan gambarnya, nih. Walaupun di sininya kalau 2x tambah 3 kan langsung dia naik atas 3 sejauh 3. Tapi sini x tambah 5 dia naiknya 10. Jadi memang di sini untuk persamaan linier dia bergesernya hanya terhadap sumbu Y. Ya. Dengan dia bergesernya hanya terhadap sumbu Y, tidak terhadap sumbu X.
Oke. Nih, kita lanjutkan lagi. Translasi, ada namanya translasi vertikal dan horizontal. Di mana vertikal itu berarti dia terhadap sumbu Y, ya. Vertikal ini berarti dia terhadap sumbu Y, di mana kalau terhadap sumbu Y berarti dia ada ke atas dan juga ada ke bawah. Nih, kita lihat. Kita contohkan. Terdapat dua fungsi ini ya, berbeda, yaitu 2x tambah 4 dan 2x kurang y tambah 6 sama dengan 0. Jadi kalau digambarkan ya, ini kalau masing-masing ruas, jadi kalau masing-masing ruas ini ditambahkan dengan y, maka akan menghasilkan nilai nih, ini menghasilkan nilai 2x tambah 6 sama dengan y, karena masing-masing ruas ditambah dengan y, maka menghasilkan seperti ini ya grafiknya, di mana garis biru merupakan persamaan 2x tambah 4 dan garis merah merupakan persamaan 2x tambah 6. Kita lihat di sini mengalami pergeseran sejauh 2. Kita lihat dari 4 ke 6 itu mengalami pergeseran sejauh 2 ke atas ya. Kalau kita lihat di sini dari 4 5 ke titik 6. Oke. Dari titik 4 di sini naik 2 5 ke 6. Seperti itu. Ya. Nih. Dia memiliki bentuk yang sama. Nih, bentuk dan arahnya sama, hanya saja koordinatnya yang berbeda. Oke. Di sini. Dimana y-nya tadi awalnya adalah 2x tambah 4. Jadi kalau kita lihat di sini ya, 2x tambah 4. Jadi kenapa dia 6 itu berasal dari 4 tambah 2, di mana 4 yang ini nih, di mana 2x tambah 4 itu merupakan fungsi persamaan garis yang berwarna biru, sehingga dia mengalami pergeseran sejauh positif 2, karena positif 2 berarti dia ke atas begitu. Lanjut, itu tadi merupakan vertikal ke atas. Sekarang kita bahas ke yang vertikal ke bawah. Nih, kita lihat untuk vertikal ke bawah dengan fungsi kuadrat, di mana garis biru persamaan kuadratnya adalah x kuadrat tambah 1, sedangkan garis merah persamaan kuadrat adalah x kuadrat dikurang 2. Nih, kalau kita melihat di sini, berarti dia mengalami pergeseran sejauh berapa? Ya, dari x tambah 1 menjadi x kurang 2. Oke, untuk menjadi itu, nih, berarti y sama dengan x kuadrat tambah 1, supaya menjadi x kuadrat dikurang 2, maka yang tadinya x kuadrat ditambah 1 itu harus dikurang dengan 3 ya. Maka di sini kalau kita lihat, dia
Nih, harus dikurang 3. Berarti apa? Negatif 3 berarti dia vertikal ke bawah. Berarti turun ke bawah sejauh 3 satuan panjang. Ya, kita lihat di sini dari titik 1 ya, 1 ke 0, 0 ke 1, negatif 1, negatif 1 ke negatif 2. Di sini negatif 1, berarti ada 1, 2, 3. Begitupun untuk yang di semua titik sama. Ya, untuk titik yang ada tanda panahnya ini juga berlaku. Dari titik 2 ya, untuk menuju ke titik negatif 1. Kita lihat berarti 1, 2, 3. Ya, semua titik sama mengalami pergeseran sejauh negatif 3 atau turun ke bawah sejauh 3 satuan. Oke. Lanjut. Nih. Ya. Jadi hasil X kuadrat kurang 3 ada kurang 2 ya, adalah hasil translasi dari X kuadrat tambah 1 oleh, dimana pergeseran terhadap sumbu X-nya 0, namun terhadap sumbu Y-nya yaitu negatif 3, berarti dia turun ke bawah. Sehingga dari gambar 1.6 ya, gambar ini tadi dapat didefinisikan bahwa grafik Y sama dengan fx ditambah B adalah hasil translasi dari fx oleh A, 0, B ya, berlaku ketika B-nya positif maka dia bergeser ke atas, dan ketika B-nya kurang dari 0 atau negatif maka dia bergeser ke bawah. Dan ini disebut dengan translasi vertikal. Oke, selanjutnya adalah translasi horizontal. Nih, parabola tersebut jadi parabola merek terbaru akan dipasang di sebuah atap yang datar dengan acuan tiang penyangga parabola berada pada titik tengah atap. Parabola tersebut dimodelkan dalam bentuk fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Nih, kita lihat berupa garis biru yaitu x kuadrat. Jika fx berubah menjadi fx tambah 4, lihat di sini tambah 4. 4 merupakan konstanta, dan setiap konstanta pasti ketika x-nya bernilai 0 maka dia akan memotong terhadap sumbu y di titik 4. Nih, kita lihat di sini 4. Nih, ya. Kita lihat di sini x kuadrat tambah 4. Jadi awalnya garis biru ini ketika mengalami pergeseran ditambah 4 maka dia mengalami pergeserannya ke atas ya, terhadap sumbu Y. Namun jika ya, kita lihat Y sama dengan F dalam kurung X tambah 2. Jadi satu-satuannya itu dia nih. Jadi awalnya kan X kuadrat ya. Nih, dimana ini kita ganti dengan X kuadrat tadi diganti dengan ini. Ini apa nih? X tambah 2. Nih, X tambah 2 kuadrat. Nih. Mungkin kita kasih ini kali ya. Supaya nih, awalnya kan ini. Nah, ya X saja. Nah, isi X-nya itu apa ini?
Nih. Nah, ya, ini. Inilah yang akan kita isikan di sini. Di X-nya ini. Nah, ya. Seperti itu. Nah, dia kalau seperti ini, maka dia mengalami pergeseran terhadap sumbu X. Nah, kalau tadi di sini dia hanya fx tambah 4, maka dia pergeserannya terhadap sumbu Y atau vertikal. Namun, jika perubahannya itu di X-nya, ya, ini X berubah jadi X tambah 2, ya, maka dia mengalami pergeseran terhadap sumbu X. Kalau aslinya dia gini, ini atau langsung ke ini ya, ke rumusnya. Mana rumusnya? Nih, tadi apa? Nih, kita lihat satu persatu ya. Horizontal ke kanan terhadap fungsi x kuadrat tambah 2. Jika jadi awalnya itu adalah x kuadrat tambah 2, ini fungsi biru awalnya. Ketika mengalami pergeseran, ya, berubah nih menjadi x kurang 2 kuadrat tambah 2, maka dia bergeser terhadap sumbu x. Ketika nilai apa namanya ya, aduh, baterai ya, kita mungkin mengacu kepada ini. Sebentar nih, jadi grafik fx f dalam kurung x kurang a adalah hasil translasi dari fx oleh a 0. Ini dia terhadap sumbu x karena y-nya 0 kan. Nah, jadi pada translasi f, y sama dengan f dalam kurung x kurang a. Ingat di sini x kurang a. Ingat di sini ya rumusnya nih. X kurang a. Nih, x kurang a. Maka berlaku ketika a-nya positif, maka dia bergeser ke kanan. Sedangkan kalau a-nya negatif, maka dia bergeser ke kiri. Kita lihat di sini. Jadi berdasarkan di sini, berdasarkan definisinya tadi, kita coba kembali ke sini. Ya. Tadi kan dia x kuadrat ya, menjadi x tambah 2. Nah, dia kan tadi definisinya fx kurang a, ya enggak? Nah, karena x kurang, supaya jadi positif di sini, maka dia negatif 2, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Ya kan? Nah, jadi karena nilai a-nya negatif, maka dia bergeser ke kiri sejauh 2. 0, 1, 2, negatif 1, negatif 2. Jadi dia bergeser ke kiri sejauh 2 satuan. Nah, sedangkan kalau yang di sini, kita lihat. Nih. Dia, kita lihat tadi definisi awalnya tadi apa? Bahwa f untuk yang horizontal ya, x kurang a.
Karena di situ y-nya adalah x kurang 2 kuadrat tambah 2. Kita lihat di sini A-nya berarti apa? Nilainya positif. Karena nilainya positif, maka dia bergeser ke kanan sejauh 2 satuan. Ya, kita sini 1, 2. Kita lihat sini kan bergeser ke kanan sejauh 2 satuan. Paham sampai sini? Kalau tidak paham nanti silahkan ditanyakan di kelas. Oke, itu horizontal ke kanan. Nih. Sekarang horizontal ke kiri. Kalau yang tadi menggunakan fungsi kuadrat, sekarang kita menggunakan fungsi eksponen. Ya. Fungsi eksponen untuk y sama dengan 2 pangkat x yang digambarkan pada gambar 1.9 mengalami pergeseran sejauh 4 ke satuan arah kiri. Kita perbesar lagi kali ya supaya jelas. Nih, awalnya y sama dengan 2 pangkat x. Karena di sini dia menjadi tambah 5, ya kan? Kita lihat di sini pergeseran sejauh 4 satuan ke arah kiri. Satu, kan 1, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kita lihat di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bentar. Berarti harusnya di situ kita lihat di sini pembahasannya nih. Turun saja, kita lihat di sini bahasannya nih. Gambar di atas menunjukkan bahwa hasil transaksi sejauh 5 satuan ke arah kiri dari garis y sama dengan 2 pangkat x adalah ini ya. Bukan 4 itu ya, berarti dia harusnya 5 ya. Nih. Artinya kedua fungsi tersebut memiliki kesamaan koordinat ya. Dan koordinat x yang berbeda. Nih. Ini tapi koordinat x-nya berbeda. Satunya x tambah 5. Sehingga perbedaan pada kedua grafik yaitu x tambah 5 akan mengalami pergeseran ke kiri. Dapat dinyatakan bahwa y pangkat 2x tambah 5 merupakan hasil translasi dari y sama dengan 2x oleh, ingat ya, berarti dia sejauh, bukan 4, tadi salah. Ya, harusnya dia negatif 5. Dapat dituliskan ini nih. Berarti salah nih ya. Bukan 4, berarti 5. Ke arah kiri, salah. Ya. Karena kita hitung tadi dia nilainya 5. Di sini juga 5. Ya. Seperti itu. Karena awalnya tadi f x kurang a kan tadi ya. Karena a-nya x tambah 5 ya. Dimana 5 itu berasal dari ini kan, negatif kan negatif positif, sehingga nilainya negatif. Berarti kalau negatif bergeser ke arah kiri sejauh 5. Seperti itu ya. Itu untuk horizontal ke kiri. Terus nih
sama ya dari yang untuk horizontal, cuma kalau yang ya kalau iya dia X kurang A, kalau A-nya positif maka ke kanan, kalau A-nya negatif maka dia ke kiri. Asal ini tadi X kurang A, ingat rumusnya ya. Oke, kita lihat contohnya lagi. Nih, diketahui fungsi linear 2x tambah 3y tambah 4 mengalami pergeseran ke bawah sejauh 4 satuan. Berarti kalau ke bawah negatif 4 ya. Maka tentukan hasil transaksi fx. Nih, bentuk 2x tambah 3y tambah 4. Nih, dimana fx-nya itu adalah y. Nah, variabel y kita kumpulkan. Dimana masing-masing ruas baik kiri maupun kanan itu dikurang dengan 3y. Karena 3y dikurang 3y habisnya nilainya 0. Ya. Ini kalau kita di sini dulu apa ini mana nih? Di masing-masing ruas dikurang dengan 3y. Ya. Sehingga hasilnya y kurang 3y sama dengan 2x tambah 4. 1 dikurang 3 negatif 2. Dan masing-masing ruas ini semua dibagi dengan 2. Oh, berarti dibagi dengan negatif 2 ya. Jadi positif y saja, ini menjadi negatif x dikurang 2. Nih, karena bergeser sejauh 4 satuan ke bawah, maka kita lihat tadi apa rumusnya nih, fx tambah b. Karena dia ke bawah berarti b-nya harus negatif. Nih, berarti y-nya negatif x. Jadi yang sudah ada itu dikurang 4. Sehingga menghasilkan negatif x dikurang 6. Jadi hasil transaksinya adalah negatif x dikurang 6. Ya. Nih, kemudian gambarnya ya. Nih, kalau kita lihat di sini kan yang awalnya lain. Kita lihat lagi di sini contoh 1/4 x kuadrat tambah 3x digeser sejauh 6 satuan ke kanan. Tentukan hasil translasinya dan gambarlah grafiknya. Nih, karena dia ke kanan, karena 6 berarti kan dia positif ya. Nih, sehingga ininya ingat tadi x sama dengan x kurang a kan. Kita lihat di sini x kurang a 6 positif kan nih, 6 di sini juga 6. Ganti x nya nih, ganti x nya ini, ganti x nya dengan ini x kurang 6 x kurang 6 ya, seperti itu. Karena tadi mengalami translasi ya, atau digeser sejauh 6 ke kanan. Baru kita operasikan, dimana x kurang 6 kuadrat itu adalah x kuadrat. Ingat enggak? Nih, Ibu ingatkan lagi bahwa untuk a kurang b kuadrat berlaku a kuadrat kurang 2ab tambah b kuadrat. Ingat, selalu ada angka 2-nya. Kalau tunggal dia pangkat, kalau ada temen ya dia sejajar. Seperti itu. Sama ya manusia, kok dia
sendirian egoisnya semakin tinggi. Nah, jadi kalau berteman egoisnya harus dikurangin ya, karena kita semua sama. Ya, menjadi x kuadrat. 6 kali 2, 12, negatif 12. 6 kali 6, 36. Ini 3 kali x, 3x. 3 kali negatif 6, negatif 18. Sehingga didapatkan negatif 12 tambah 3x menjadi negatif 9x. 36 dikurangi 18 jadi positif 18. Nih. Terus nih, ini grafiknya. Tadi kan hasilnya kan x kuadrat tambah 3x. Karena dia yang berwarna biru ya, karena dia mengalami translasi digeser sejauh 6 ke arah kanan. Kalau kita lihat sini 6 ke arah kanan, berarti 1 2 3 4 5 6. Ya, tiap pojoknya kan di pojoknya nih. Kalau ujung-ujungnya titik puncaknya kita lihat 1 2 3 4 5 6. Ya, seperti semua titik sama mengalami pergeseran sejauh 6 ke arah kanan. Ya, jadi mungkin seperti itu kali ya. Nah, silahkan kalian mengerjakan latihan-latihannya. Nah, yang harus dipertanyakan berarti apa? Untuk persamaan linear tidak ada mengalami pergeseran terhadap sumbu X. Khusus untuk persamaan linear. Kita lihat di sini. Nih, khusus untuk persamaan linear, dia pergeserannya hanya terhadap sumbu Y, tidak ada terhadap sumbu X. Ya, yang mengalami pergeseran terhadap vertikal ataupun horizontal itu pada persamaan kuadrat, persamaan eksponen. Oke, sampai sini. Kita lanjutkan nanti pertemuan depan dengan refleksi. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.